Selamat pagi Bapak Ibu yang berbahagia. Demi hikmatnya acara pada pagi hari ini, kami mohon bagi Bapak Ibu yang membawa telepon seluler untuk tidak diaktifkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, ujian terbuka promosi doktor, program studi S3 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 11 Maret, Saudara Safril Hendrik Huta Barat, Rabu 31 Januari 2024 dimulai. Dewan Penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk. Ujian terbuka promosi doktor, program studi S3 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 11 Maret, Saudara Safril Hendrik Huta Barat, dibuka oleh Ketua Dewan Penguji. Ujian terbuka promosi doktor program studi S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 11 Maret atas nama Saudara Syafril Hendrik Huta Barat, Rabu 31 Januari 2024 kami nyatakan resmi dibuka. Pengantar tim promotor, Profesor Dr. Pujiono SH.MH, Promovendus dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penguji, Ibu PLT Rektor, Ibu Catherine Mulyawan, dan seluruh Dewan Penguji, khususnya penguji dari luar, Prof. Yeti, dan juga para hadirin yang saya muliakan, serta Promovendus yang berbahagia. Izinkan saya menyampaikan pengantar dari disertasi ini sekaligus pengantar Promovendus, bahwa dalam disertasi ini Promovendus akan merekonstruksi, memberikan usulan tentang rekonstruksi model kelembagaan penyidik OJK karena dari hasil penelitiannya bahwa
kelembagaan penyidik OJK ini penting untuk mengimbangi tindak pidana khusus yang senantiasa berkembang seiring perkembangan teknologi dan seiring perkembangan zaman, dan oleh karena itu memang model kelembagaan juga harus lebih fleksibel mengikuti perkembangan zaman itu. Saya perkenalkan bahwa Promovendus nama Syafril Hendrik Huta Barat, lahir di Riau 14 April 62, jadi sudah berumur hampir 62 tahun ya Pak. Anggota keluarga sayang tidak ada yang datang, ada ya Pak, alhamdulillah. Oh iya, harusnya duduknya di sini, tapi nggak apa-apa Ibu. Ada Ibu Indah Sari, ada Al-Qodrian, dan ada Bestari Pramudita. Pendidikan formal terakhir adalah di S3 Ilmu Hukum UNS ini. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan adalah tentang pengembangan transaksi luar bursa, pembentukan lembaga pengawas jasa keuangan, serta pengembangan ahli syariah pasar modal, serta pernah menyusun buku penjara swasta. Dan beberapa jurnal yang sudah diterbitkan, ada di Q2 tentang juga terkait dengan rekonstruksi model kelembagaan penyidik otoritas jasa keuangan. Hari ini Promovendus akan diuji oleh tim penguji. Kami berharap Promovendus akan menampilkan kemampuannya yang maksimal, sehingga nanti membuyarkan deg-degan saya dan promotor. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan ujian dipimpin oleh Ketua Dewan Penguji. Yang terhormat Dewan Penguji, hadirin yang berbahagia, sebelumnya kami perkenalkan yang bertindak sebagai Dewan Penguji, penguji ahli dari eksternal UNS, Profesor Dr. Yeti Komolasari Dewi, SHMLI dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selamat pagi Prof. Selamat pagi Prof. Terima kasih atas kesediaan dan kehadirannya sebagai penguji dalam sidang ujian promosi doktor hari ini. Selanjutnya adalah penguji dari internal UNS, yaitu Dr. Ismunarno, SHM-Hum. Selamat pagi dan terima kasih atas kehadirannya. Dr. Widodo Trisno Novianto, SHM-Hum. Selamat pagi dan terima kasih atas kehadirannya Pak Widodo. Dr. Sulistianta, SHM-Hum. Selamat pagi dan terima kasih kehadirannya Pak Sulis. Dr. Muhammad Rustamaji, SHMH. Selamat pagi dan terima kasih atas kehadirannya Pak Rus. Profesor Dr. Pujiono Suwadi, SHMH selaku kopromotor. Selamat pagi Prof. Dan terima kasih atas kehadirannya. Dan di sebelah beliau Profesor Dr. Harti Winingsi, SHM-Hum sebagai promotor. Selamat pagi Prof. Dan terima kasih atas kehadirannya. Dan Profesor Dr. I Gusti Ayu Keturahmi Handayani, SHMM, Dekan Fakultas Hukum UNS, dan sebagai sekretaris dalam ujian ini. Selamat pagi Prof. Dan saya sendiri, Katarina Mulyana, selaku PLT Rektor Universitas 11 Maret yang diserahi tugas sebagai ketua untuk memimpin jalannya sidang ujian promosi doktor Saudara Syafril Hendrik Huta Barat. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada Promovendus untuk maju ke mimbar. Mohon izin untuk kami tanyakan, apakah Saudara Promovendus dalam keadaan sehat dan siap untuk diuji hari ini? Alhamdulillah. Baik, kalau begitu kami persilahkan Promovendus untuk berdoa menurut agama dan keyakinan saudara. Siap, Prof. Oke. Selanjutnya kami persilahkan Promovendus untuk mempresentasikan hasil penelitian disertasi saudara dengan waktu maksimal 20 menit mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan selamat pagi buat majelis penguji yang diketuai langsung oleh Ibu Rektor, Ibu Katerina Miliana Boru
Girsang dan jajarannya, juga kepada hadirin. Pagi ini kita akan membahas rekonstruksi model kelembagaan penyidik OJK. Nah, sebelum kita sampai ke penyidik OJK, terlebih dahulu akan saya selayang pandang perihal OJK. Banyak orang tahu OJK tapi tidak paham sebetulnya. Saya ingin gambarkan sedikit. Nah, ini OJK. Sebetulnya OJK ini yang regulator. Saya mau bahas kelembagaan, kebanyakan kelembagaan malah aspek hukumnya terlupakan. Jadi saya ambil fungsinya aja. Fungsi OJK sebetulnya ada 3. Yang utama adalah 2, regulator, memang baru, digabungkan dengan supervisor. Supervisor ini sudah ada dari dulu. Supervisor itu kan maksudnya fungsi pengawasan. Perbankan itu oleh BI, pasar modal itu oleh Bapam, lembaga keuangan itu Dirjen Lembaga Keuangan di Departemen Keuangan yang mencakup asuransi, dana pensiun, dan lain-lain. Makanya sebagian pakar menyebutkan industri keuangan non-bank. Jadi di luar perbankan ya adanya di DJLK. Dalam perkembangan selanjutnya muncul juga lembaga keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro itu yang kecil-kecil. Nama juga mikro, yang bisa berbentuk korporasi maupun koperasi. Menurut saya itu kontradiktif. Karena selama ini perbankan dan pasar modal itu identik dengan ciri ekonomi kapitalis, sementara ekonomi proletar diwakili oleh koperasi. Walaupun menurut saya juga itu salah, karena banyak juga perusahaan-perusahaan besar yang berbentuk koperasi. Rebobeng misalnya, itu koperasi. Saya ingat banget karena mertua saya Pak Rebo. Kemudian dalam perkembangannya muncul kripto. Kripto ini secara sadar atau tidak sadar itu perlawanan terhadap kemapanan industri perbankan, perlawanan terhadap kedikdayaan bank sentral. Bukan hanya BI, maksudnya Federal Reserve juga gitu. Tapi pada pagi ini saya lebih menekankan kepada perkembangan teknologi, munculnya pinjol. Mungkin di Solo tidak terlalu bermasalah karena orang Solo itu 5M, masih berpegang kepada 5M itu kan Bu. Dilarang mau ya dan lain-lain termasuk main gitu. Saya lupa. Berdiri di sini saya lupa. Ya itu intinya pinjol. Selain pinjol itu, kenapa saya highlight pinjol? Karena sumber dana itu seolah tidak terbatas. Dari mana itu sumber duitnya? Diduga kuat berasal dari judi online. Jadi kembali ke OJK, regulator, supervisor, di bawahnya lagi ada supervisor. Ini adalah pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan.
Jadi sebagian kecil saja penyidikan, fungsi OJK penyidikan. Kalau istilah Bu Ning itu harus pakai senter ini ngelihatnya, kalau nggak terlihat gitu. Padahal yang namanya penyidikan itu sebagian atau subsistem dari sistem peradilan pidana. Masalahnya untuk sampai ke membuat yang tugas berat penyidik adalah kayak kalau OJK ini kan supervisor lantai dasar, regulator lantai 2 yang berdiri di atas struktur yang ada sebelumnya, kemudian di bawah itu basement. Basement ini kan pada dasarnya gelap. Nah, kasus-kasus gelap inilah yang dibuat terang oleh penyidik. Tidak gampang memang penyidik. Makanya disebut dalam bahasa Inggris itu kalau nggak salah intelijen. Sekarang dibantu oleh artificial intelligence, tapi itu hanya alat bantu, tetap kepada penyidik. Ini panjang ini kalau kita bahas di sini semua. Bagaimana kasus perbankan itu yang tipiring memang diurus oleh polisi, asuransi juga begitu, kecuali pasar modal. Dari perbankan, Bapepam dan JLK itu hanya Bapepam yang punya wewenang penyidikan. Itu pun terbatas kepada kejahatan di sektor keuangan, di sektor pasar modal, capital market crime. Begitu DJLK, Bapepam dan BI fungsinya digabungkan, ternyata status atau kedudukan unit penyidik OJK itu juga masih PPNS, tidak mengikuti lembaga yang menaunginya, yaitu OJK, lembaga ya, bukan kementerian. Itu satu. Nah, makanya saya di sini saya menyebutkan hanya pemasyarakatan, bukan lembaga, karena lembaga itu berada bukan di bawah kekuasaan eksekutif. Makanya kan pada dasarnya semua ini sistem yang diawasi oleh Mahkamah Agung, begitu. Nah, persoalan yang akan saya angkat itu untuk masuk ke penyidikan itu masalah, dari penyidikan ke penuntutan juga masalah. Jadi di sini seharusnya kan adiaksa itu kan dari zaman dulu kan hanya terima bersih aja, kasus bawa ke raja dan diputuskan oleh raja gitu, nggak perlu cawe-cawe gitu. Tapi masalahnya zaman dulu kan masalahnya sederhana, paling makar dan pencurian hasil perkebunan gitu. Itu pun untuk makan, pemenuhan kebutuhan primer. Sementara untuk sampai untuk masuk penyidikan aja susah, karena penyidik umum selama ini kita penyidik umum atau penyidik tunggal, karena jauh-jauh hari sebelum KUHAP itu juga kan semua juga menjadi penyidik, walaupun namanya informan demi kepentingan kolonial gitu kan. Kemudian setelah lahir menjadi KUHP, maka muncullah polisi. Jadi seolah penyidik itu identik dengan polisi, baik penyidik utama maupun penyidik pembantu. Nah, dari ketidakjelasan kasus masuk ke penyidik dan penuntutan ini ada ketidakpastian. Jadi saya mencoba memakai alat
yang diperkenalkan oleh Gustav Ravensbrück udah kelamaan banget, udah tua, udah nggak sesuai lagi dengan perkembangan sekarang. Jadi tidak bisa hanya keadilan, tapi saya membawa supaya dekat dengan Indonesia, dengan wilayah kita, nilai-nilai yang kita anut. Kemudian saya menyandingkan dengan kalau kepastian hukum dengan perlindungan itu saudara. Perlindungan pun tidak perlindungan saksi, perlindungan konsumen itu juga masih kurang karena cenderung umum. Tapi sebetulnya kalau dari definisi konsumen itu tidak hanya di sektor real, tapi juga entah deposan di perbankan, investor di pasar modal, atau peserta di industri-industri lain itu disebut juga konsumen. Jadi undang-undang OJK itu kayaknya hal baru itu tentang perlindungan konsumen dan masyarakat. Itu pun masih kurang. Sama halnya dengan kalau semula hanya perbankan, kemudian masuk kripto, masuk karbon dan lain-lain, itu dalam peraturan P2SK itu saya kira masih kurang karena tidak dianggap tidak merupakan bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Nah, ini kalau bahasa secara singkat saya bilang ini bukan kejahatan biasa, tapi kejahatan di basement ini kejahatan economic crime. Ya, kata Ibu Ning itu cirinya dilakukan oleh tidak oleh orang biasa, uncertain people, dan terorganisasi. Itu ciri, dan nilainya juga tidak sedikit gitu. Nah, makanya penyidik ini tidak bisa oleh penyidik umum, tapi oleh penyidik khusus. Di undang-undang kita, penyidik umum dan penyidik khusus. Penyidik khusus itu PPNS. Saya mencoba memberanikan diri, membedakan antara penyidik katakanlah polisi itu katakanlah penyidik, kemudian penyidik khusus adalah lembaga dalam teori pemisahan kekuasaan dan kelembagaan. Itu kan sebetulnya ini kekuasaan yudikatif. Sebelahnya kalau Montesquieu ada yudikatif, eksekutif. Nah, kalau ini semua kan yudikatif, tapi nggak apa-apa karena diawasi oleh MA gitu. Kemudian apa lagi ya? Kalau ini yang ada sekarang ini, ya saya kira masih ada waktu ya. Ya, kembali ke teori Ravensbrück itu, keadilan, kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan. Kalau kemanfaatan itu juga berangkat dari teori Bentham, utilities, yang kemudian juga ditekankan kepada economic analysis of law, itu yang cenderung terabaikan di banyak negara.
juga kita. Kemudian saya kira segitu dulu. Mungkin ada tanya jawab, Prof. Cukup, Prof. Endus sudah cukup untuk menyampaikan paparan disertasinya? Ya, masih ada waktu soalnya sekitar 4 menit 50 detik. Oke. Atau mungkin di bagian langsung di bagian kesimpulan. Oh, kesimpulan. Atau penutupnya. Ya. Jadi kalau tadi saya bahas hanya mengenai urgensi, kemudian karena bagaimana model kelembagaan penyidik OJK yang ideal itu, kembali lagi saya nggak jauh-jauh dari sini sebenarnya. Di sini opsi 1, di sini kan ada penyidik khusus, penuntut khusus, selama ini JPU. Nah, menurut saya selama ini apa ya, nggak level playing field. Sementara penggugat dan digugat, penuntut di sini kan pengacaranya pengacara kawakan, sementara penuntut umum itu tidak, mungkin dia ahli tapi tidak tepat dengan kasus yang ditangani gitu. Saya cenderung untuk financial crime itu oleh pengacara tertentu, pengacara yang telah terdaftar di OJK, kemudian dia mewakili negara, karena pengacara itu, konsultan hukum itu kan juga bagian dari penegak hukum dan fungsinya gitu. Mungkin tidak ada salahnya dia mewakili jaksa penuntut umum. Jadi kejaksaan itu lembaga institusi sebenarnya. Menurut saya institusi kejaksaan itu dia cukup menjadi pengawas apa ya, korlap gitu, pengawas lapangan, bahwa pertarungan ini berjalan dengan fair atau tidak gitu. Itu satu. Yang kedua, sama saja tapi di pengadilannya itu menjadi bukan pengadilan negeri, pengadilan tinggi gitu, tapi pengadilan tindak pidana ekonomi. Itu opsi kedua. Termasuk di dalamnya juga pengadilan tipikor masuk ke dalam pengadilan tindak pidana ekonomi, karena pada dasarnya korupsi itu kan juga sebagian besar motifnya ekonomi, untuk pemenuhan kebutuhan tersier dan sekunder, bukan primer. Jadi kesimpulan saya opsi kedua, dia hanya menjadi penyidik khusus, kemudian penuntut umumnya diwakili oleh pengacara yang telah terdaftar di OJK. Itu, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Prof. Endus. Kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab, masukan ataupun sanggahan dari Dewan Penguji. Perlu kami sampaikan, masing-masing penguji diberikan waktu untuk bertanya, menyampaikan sanggahan atau masukan. Masing-masing penguji selama 5 menit, sudah termasuk jawaban, kecuali penguji eksternal akan diberikan waktu lebih banyak, yaitu 10 menit. Oleh karena itu, untuk mengawali sesi tanya jawab ini, saya persilahkan penguji ahli dari eksternal UNS, Profesor Dr. Yeti Komalasari Dewi SHMLI, untuk menyampaikan sanggahan atau bertanya atau masukan kepada Prof. Endus dalam waktu 10 menit. Lalu nanti akan dilanjutkan oleh penguji dari internal. Kami persilahkan, Prof. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
tim promotor, tim penguji, pimpinan sidang, dan yang berbahagia mungkin pada hari ini Saudara Promovendus ya. Karena saya mengambil liberty untuk menggunakan 10 menit itu membagi dalam 2 hal ya, Saudara Promovendus. Pertama adalah masukan saya, dan yang kedua itu pertanyaan saya. Yang pertama mungkin masukan, Pak Saudara Promovendus, mungkin nanti ke depan ketika Saudara menyajikan penelitian-penelitian Saudara, pertama tadi Saudara mempresentasikan soal banyak sekali. Saya perhatikan 5 menit atau 6 menit pertama itu Anda mengelaborasi soal kasus-kasus di sektor jasa keuangan ya. Mengingat ini adalah suatu penelitian disertasi ya, biasanya sebaiknya nanti ke depan Saudara Promovendus itu fokus kepada intisari dari penelitian Anda. Penelitian Anda itu soal kelembagaan. Anda hendak merekonstruksi gitu kan ya, kelembagaan penyidik ya. Jadi jangan menghabiskan waktu hampir 6 menit untuk bicara soal kasus-kasus di bidang sektor jasa keuangan karena banyak ya, itu satu. Nah yang kedua, perlu juga berhati-hati ketika Saudara menyampaikan teorinya Gustav ya, Rahbrut, yang kemudian Saudara sampaikan di sini adalah sudah ketinggalan zaman, sudah tidak sesuai. Sementara Saudara Promovendus menuliskan ya di dalam disertasi Saudara sebagai teori yang Saudara gunakan. Ya, sementara kita tahu ya dalam suatu penelitian ilmiah, terutama penelitian hukum, teori itu adalah basis Anda berpikir. Kalau Saudara mengatakan bahwa itu sudah tidak sesuai, sudah tidak ya tidak zamannya lagi, gitu ya, maka terjadi kontradiksi di dalam tulisan Anda sendiri dengan penjelasan Anda. Jadi mohon ini berhati-hati. Nah, kalau memang tidak sesuai, tidak lagi mengikuti zaman, tidak perlu diambil sebagai suatu teori yang Anda gunakan dalam penelitian Anda. Jadi tolong berhati-hati ke depan, ya. Itu masukan saya, ya. Sekarang mungkin masih ada 8 menit, saya mau bertanya, ada beberapa pertanyaan, ya, Pak Promovendus, tapi saya mau mungkin bertahap, ya. Yang pertama, ya. Saya belum mendengar penjelasan Promovendus ya terhadap kelemahan-kelemahan ya penyidik OJK secara kelembagaan ya, sehingga Saudara mengusulkan suatu rekonstruksi kelembagaan penyidik OJK ya. Tolong bisa dijelaskan ya, apa sih kelemahan-kelemahannya gitu ya, karena kalau kita ingin membuat rekonstruksi berarti kan kita berpendapat kondisi saat ini tidak sesuai ya. Kalau tidak sesuai berarti kan ada kelemahan-kelemahan kan. Nah, bisa dijelaskan kira-kira kelemahannya apa? Silakan. Baik, Prof. Yeti. Mana? Oke, saya jawab saja. Jadi OJK terdiri dari 9 wali songo gitu ya, 9. Semuanya itu saya lihat ekonomi semua, nggak ada yang latar belakangnya hukum gitu. Sepertinya memang hukum itu berada di layer kedua, channel ekonomi layer pertama gitu. Padahal kita negara hukum. Jadi seolah-olah hukum itu di negara kita sebagai legitimasi aja buat ide-ide para ekonom yang kadang-kadang lebih banyak nakalnya mungkin. Jadi menurut saya unit kerja penyidik di OJK itu menjadi bagian dari Dewan Komisioner.
bukan di bawahnya gitu. Dengan demikian posisinya menjadi selevel dengan penegak hukum lain. Karena saya lihat tidak beda dengan semasa Bapepam dulu, eselon 2, sementara lawannya di insul lain eselon 1 gitu. Cara yang diatasi oleh cara cantik Bapepam itu membuat satgas waspada investasi. Orang udah ada korbannya kok masih waspada gitu, bukan penanggulangan gitu. Jadi saya kira unit kerja penyidik OJK itu harus ke atas. Undang-undang nomor 24 tentang P2SK pun tidak melibatkan itu, karena mereka tidak penguatan itu mindsetnya bukan bagian dari sistem peradilan pidana gitu, Prof. Baik ya, jadi dari penjelasan saudara Promovendus, saya mengambil kesimpulan yang saudara maksud dengan kelemahan itu adalah soal latar belakang penyidik yang kebanyakan orang ekonomi, sementara Anda mengusulkan harus ada latar belakang hukum, gitu ya? Itu satu. Oke. Atau dua. Yang pertamanya posisi bargaining positionnya masih di bawah level. Baik, yang kedua kalau misalnya saudara Promovendus mengatakan bahwa posisinya penyidik OJK itu gitu ya harus ada di level yang lebih tinggi, tetapi tetap di dalam OJK, berarti saudara Promovendus menyampaikan sebuah saran yang sifatnya internal ya, jadi masalah internal kelembagaannya. Internal. Oke, saya tidak akan mungkin nanti penguji lain bisa mendalami ya. Pertanyaan saya berikutnya adalah, nah, saudara tidak membawa disertasinya ya. Jadi di halaman 48 dan seterusnya, 42 dan seterusnya ya, di disertasi saudara Promovendus itu menyampaikan berbagai teori tentang kelembagaan ya. Terutama dari perspektif HTN. Saudara mengutip Profesor Jimli, Profesor Laika ya, dengan berbagai penyebutan lembaga. Ya, yang saya tanyakan kepada saudara Promovendus, atas hasil analisis saudara mengkualifikasikan OJK sebagai lembaga apa atau lembaga